مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Khusus bait ini saya sudah sering jelaskan bahwa kalau ada istrinya yang mau melahirkan, biar dia baca dan juga suaminya baca. Yang udah lagi mau melahirkan lagi mulas, baca ini. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Diulang-ulang terus, mudah-mudahan digampangkan nanti. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun agarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka rahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa jamilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan membaca kitab Sabinatul Najah dalam syarahnya Al-Habib Muhammad bin Umar Asy-Syatibi Al-Rajah. Pembahasan kita masih dalam salat, tepatnya adalah tentang salat Jumat. Dan yang akan kita baca sekarang adalah syarat dari dua khutbah. Sebelumnya rukun daripada dua khutbah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajmain wa ala man syafal ma'al rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bihi fid-dharain amin. Wa huwa Al-Allamah Syekh Salim bin Jubair Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa fi kitabih Sabinatul Najah ila an qala faslun syurutul khutbataini asyaratun. Kita ingat-ingat dulu ya, yang dulu. Sebelum syarat dan kewajiban sama saja,
Ya, kedudukannya sama. Hanya saja syarat dilaksanakan sebelum kewajiban itu dikerjakan. Ya, antara rukun dan syarat hampir sama saja. Rukun bersamaan dengan yang dirukunkan, syarat sebelum yang disyaratkan. Tapi dua-duanya hukumnya adalah wajib. Karena membatalkan nanti. Sebelumnya rukun 2 khutbah. Ada 5. Hamdulillahi fihima. Ya. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Terserah dari al-hamd kalimat hamd. Ya. Nah. Yang dilihat kalau orang lagi khutbah Jumat pasti berteman alhamdulillah, ya. Rukun. Yang kedua wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ini alhamdulillah dua-duanya. Di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua harus ada alhamdulillah. Rukun. Kalau enggak ada rukun dua khutbahnya. Kemudian yang kedua salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, usalli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ya, usallian. Yang penting jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya apa Ustaz? Nah, kalau dia nyebut innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apakah itu berarti salawat juga? Enggak. Itu ayat. Nah, itu ayat. Ya, walaupun yang terkoman sallu alaihi itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kan ini salat ala Nabi, dia yang yunsyi'at salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau secara umum memang kelihatannya sama, ya. Al-Ahsan tetap dibaca salat ala Nabi. Dan ulama semuanya saya tidak pernah lihat di samping dia baca ayat itu tetap mengucapkan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa fi iman. Jadi 3 nih di 2 khutbah itu ada. Hamdalah, salawat kepada Nabi, wasiat bittaqwa. Ya. Qadallah, usikum wa nafsi bittaqwa. Ya. Ittaqullah, ya. Ya ibadallah ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Terserah pokoknya menyuruh orang berbuat takwa kepada Allah. Walaupun lafaznya tidak harus begitu. Setiap orang yang menyuruh kebaikan dan melarang dari kejahatan itu namanya taqwallah, ya. Tapi di Indonesia khususnya di Hadramaut, yang di banyak tempat mereka ucapkan itu dalam khutbah mereka dengan kalimat ittaqullah dan seterusnya, ya. Yang ketiga, yang keempat wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Biasanya di akhir yang pertama. Biasanya kalau di khutbah panjang ya terakhir inna ahsanal mawa'idhi syafiyah Allahumma la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil qawliyatil muttaqin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada artinya. Jangan kalau Allah Ta'ala Nun Barakallahu ini walakum. Jangan, yang ada faedahnya. Ya walaupun satu ayat. Syukur-syukur bisa kayak tadi wal asri, ayat yang terdapat nasihat itu lebih bagus. Apalagi yang berhubungan dengan khutbahnya, itu menunjukkan baligh si khatibnya. Jadi kalau dia bicara soal riba, ayat riba. Kalau dia bicara soal haram, ayat soal haram. Bicara soal zina, ayat zina, dan seterusnya. Ya. Nah, terus barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani bikum fi minal ayati wa dzikril hakim ila akhirih. Ya, qul li al-tawfiq wa lakum wa li sa'il muslimin astaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Ya, disunahkan baca sayyidul istighfar atau baca qul huwallahu ahad. Ya. Jadi membaca ayat Al-Qur'an di salah satu keduanya. Biasanya mereka baca dua-duanya, di khutbah yang pertama baca, di khutbah yang kedua juga baca. Padahal salah satu juga cukup. Itu yang keempat. Jadi yang keempat hanya di salah satu, tidak 2. Yang tadi 3, 2 ya. Alhamdulillah, sholawat, taqwa, dua-duanya ada. Dan yang terakhir, yang kelima, wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirati. Doa untuk mukminin wal mu'minat pada sebelumnya juga ada baca, tapi ini harus ada di khutbah yang kedua. Ya, makanya Imam Qul innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di banyak masjid diam.
Begitu Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Abdul mana sahabat Nabi? Abdul mana? Nanti kalau ada imam gitu nanti teriak. Yang paling kita jalan lebih besar tuh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, begitu. Salawat. Nanti sahabat juga begitu. Radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Jadi jangan sahabat kita jerit, Nabi dia. Padahal enggak ada al-bakhil man yatraham ala sahabat, enggak ada. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Nabi sallallahu. Pelit tuh, pelit Nabi ngomong lagi, ya. Berarti lebih pelit dari ngomong pelit tuh. Kalau udah pelit enggak salawat lagi, wah waduh, medit benar itu namanya, ya. Baik, jadi yang terakhir doa lil mu'minina wal mu'minat. Biasanya khatib itu mengatakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, terus terserah ada banyak apa tuh, ya. Nah, baik. Ada wah. Jadi mana? Ini ustaz terlalu tawadhu sebenarnya. Ya. Nah. Allah ibarik fiikum insyaallah. Wal amaru bakal wa afiyah ya. Alhamdulillah insyaallah. Baik. Nah, itulah rukun daripada dua khutbah. Manakala khatib berkhutbah dia bermadzhab al-Imam Syafi'i tidak kerjain yang ini, enggak sah khutbahnya. Kalau enggak sah khutbahnya berarti enggak sah Jumatnya. Iya, hati-hati tuh. Makanya media khatib jangan sembarangan. Jangan khatib musiman. Begitu musim syughul ta'ab, jadi khutbah Jumat. Misalnya, enggak ada yang begitu, cuma banyak, ya. Musiman jangan. Yang ngerti, Masya Allah di sini kalimat Masya Allah banyak ustaz-ustaz ya. Kalau gitu dia belajar atau pakai teks. Kalau nggak ngerti, kalau memang nggak bisa, jangan malu-malu. Kan kenapa ya? Boleh kok, ya kan? Jadi selamat, bagus, ya. Dan dianjurkan khutbahnya jangan khutbah politik. Mentang-mentang mau pemilu ngomong soal politik, jangan di masjid. Agama jangan dibuat jadi politik, ya. Karena memang lagi omongannya ke situ, baik. Tapi jangan nyinggung orang. Saya pernah hadir khutbah di satu tempat, subhanallah, dari awal sampai akhir khutbahnya bulan begini, buat nyerang sana nyerang sini. Nah, kita hari Jumat, selain itu ya. Selain itu, masa begitu khutbah Jumat? Ya, kan udah dikasih tahu tuh batasannya. Ini rukun kan batasan. Salawat, hamdalah, wasiat takwa, ya kan? Doa al-mu'min, ayat dan doa al-mu'minin. Ini kan batasan. Jadi jangan ngawur, ya. Boleh nasihatin pemimpin boleh. Memang itu tugasnya nasihatin pemimpin. Tapi tidak menyebut nama, tidak mencela yang lain, tidak menghina yang lain. Itulah kebenaran insyaallah, mudah-mudahan ya. Makbul dia punya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami terus. Amin. Sekarang syaratnya nih. Tadi yakni khutbahnya, dalam khutbahnya harus dipakai itu 5. Sekarang sebelum dia masuk jadi khatib, dia harus tahu ini. Sebelum dia masuk jadi khatib, dia harus paham ini. Supaya apa? Khutbahnya jadi benar. Ya? Nah, ini syarat. Syarat itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pekerjaan yang disyaratkan itu dikerjakan. Syarat goreng, ada apa? Minyak. Ada minyak. Ada apa? Enggak, rukun tuh, minyak rukun. Rukun minyak. Ada apa? Kompor. Ya, kompor ada apa? Minyak wangi, apa? Minyak tanah, ya kan? Iya. Terus ada yang gorengnya, menggoreng sendiri kan? Itu syarat tuh. Ya. Tapi kalau minyak penggorengan rukun, bareng. Ente goreng, oncom, pakai penggorengan nggak? Rukun, minyak rukun, ya. Kompor juga rukun ya. Yang tanahnya itu. Ala kulli hal, kita lanjutkan kepada yang sedang kita baca. Qala syurutul khutbatain 10. Kalau khutbah 10. Ada lebihnya, enggak usah disebut lebihnya dulu, ya.
Yang ini 10 sekarang yang kita akan kita bahas nih, ya. Gala ana syurutu kullu min al-khutbatay al-jum'ah asyaratun wa bi ziyarati thalatha allati lam yadhkurha tafsilu 13. Bahkan al-mu'allif syarih mengatakan ada 13 nih enggak disebut sama mu'allif. Apa al-dzukura? Sudah masuk sebetulnya sudah masuk juga di dalam orang yang harus sembahyang, yang diwajibkan sembahyang Jumat al-dzukura. Tapi yang khutbah juga al-dzukura. Kenapa Saudara? Bagus nih. Mungkin saja kayak di Amerika. Yang khutbah siapa? Perempuan. Yang jadi imam perempuan. Ya nggak benar dong. Nggak ada. Perempuan jadi imam. Ada tuh mazhab baru. Perempuan jadi imam. Oh, repot perempuan jadi imam. Kalau jelek, kalau cakep mau berebut di belakang. Ya. Nggak boleh. Laki-laki ya. Imam khutbah jadi laki-laki. Bayang juga gitu. Kemudian wasama, didengarkan. Mendengarkan tuh rukun tuh. Karena kalau khutbah imam memperdengarkan, makmum nggak dengar, dari yang 40 nggak jadi itu khutbah. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut wawuqu'a fi khutbati abniya, dan memang dilaksanakannya di tengah-tengah kumpulnya orang. Khususnya di masjid kalau ada, kalau enggak ya di lapangan, misalnya belum ada masjid. Pokoknya tempat yang banyak orangnya di tengah-tengah dia adanya, supaya orang jadi mudah datang ke situ. Alhamdulillah sekarang sih udah nggak panggil khutbah di Jumat di lapangan ya. Semua di mana? Masjid ya, masjid. Bahkan ada masjid yang belum harus Jumat. Dari saking senangnya dia bikin Jumat juga saudara-saudara. Ya tapi salah nanti. Ya. Baik. Yang pertama dari yang 10 nih. Jadi 3 yang tadi disebut. At-taharatu 'anil hadatsaini al-akbar wal asghar. Yang pertama, si imam itu harus suci kalau dia mau jadi khatib dari hadas besar ataupun hadas kecil. Khutbahlah ini dia. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namanya orang lagi begitu datang buah pes. Apa itu buah pes? Nah, paham ya insyaallah. Ya, pakai istilah masih bisa paham insyaallah ya. Misalnya itu tuh. Diulang. Kalau masih gori bermasuk diulang. Istana. Wudu dulu, baru dia khutbah lagi. Iya benar. Enggak sah. Enggak, ini gantinya salatnya. Karena salat Jumat itu daripada yang menyesahkan rukun di salatnya ada 2 khutbah. Jadi syarat yang khutbahnya nih kan nyambung jadinya. Ya. Sekarang seperti Fatihah aja pertama. Fatihah rukun salat. Entar rukun Fatihah juga ada caranya lagi. Bagaimana membaca Fatihah? Rukun salat, ada caranya dari ruku bagaimana? Dia pertama dia jelaskan kepada kita secara umum. Baru ini secara khusus sekarang. Tapi bilang Enggak usah bilang. Kalau memang di situ disediakan memang ada yang mau ganti ya pakai tapi dia boleh enggak? ganti boleh Ustaz. Boleh, tapi lebih bagus jangan ganti. Makanya di sebagian masjid itu saudara, di dekat tempat pengimaman ada toilet. Habib Husain Bib, masa di masjid di depan ada toilet? Bukan masjid Bib itu. Toilet yang diwakafkan untuk kegunaan masjid, bukan masjid. Jadi dia kalau misalnya kita begini nih, ini anak pernah masalahnya, anak tadi kan Abang Husain. Anak juga bingung. Nanti kalau ada yang junub masuk ke masjid, kan nggak boleh. Iya kan? Yang haid begitu juga. Yang junub nggak boleh luput. Apakah WC di luar masjid? Tidak. Diwakafkan untuk masjid, untuk maslahat masjid. Tapi dia bukan dari masjid. Ini WC diwakafkan kepada masjid untuk maslahat masjid, tapi bukan dari masjid. Makanya kalau kita nanti mau wakaf masjid, ini buat WC-nya dan ini di depan dan di belakang terserah. Itu bukan dari masjid. Kalau WC dari masjid, boleh sembahyang WC dong. Ya nggak? Ya, itu diwakafkan untuk maslahat masjid.
ya bukan dari masjid. Posisinya tempatnya di luar masjid. Di dalam nggak apa-apa, di dalam tapi kan bukan masjid. Di depan Nggak apa-apa di depan tidak. Tapi jangan pas di depan benar gini kita buka pintu pastinya kelihatan jangan di satuan. Ya biasanya kalau misalnya ini pengimaman ditaruh sini, udah ada tembok lagi, ya nggak kelihatan, ya parfumnya juga nggak cium dari dalam, ya. Yang bagus kalau bikin kamar mandi yang bagus nih. Nah, saya mengingat ini ada orang-orang kaya, kamar mandinya kayak orang-orang gembel. Ya di daerah saya. Orangnya kaya, rumahnya bagus, kamar mandinya luar sana jauh, rombeng, kotor, bau. Saya tanya, kenapa di kamar mandi ini? Ini tempat ibadah pertama kita di kamar mandi ini. Yang benar bikin kamar mandi tertutup, airnya jalan, ada air, mau pakai kolam, mau nggak pakai kolam terserah. Kemudian rantainya harus miring biar air itu jalan. Karena air genang bahaya. Kalau kembali lagi cipratannya kita bisa jadi nggak sah nanti bawa najis, ya. Apalagi itu di masjid. Malu dong. Kalau masjid kamar mandinya jelek, malu. Itu kan Baitullah. Masa Baitullah kamar mandi? Itu mesti bagus kamar mandinya. Rapi secara Islami, bukan harus mewah. Mana rapi itu? Airnya ada, lantainya miring, sanitasinya bagus, jalan air itu. Mana tandanya lantainya miring? Kalau ente siram, nggak bersisa. Lama nggak dipakai, kering, bagus kamar mandi. Tanda-tanda kamar mandi yang betul-betul syar'i, kalau dia nggak dipakai, kering, berarti air jalan semua. Nah, tapi kalau nggak dipakai, ngembang, dipakai banjir. Sudah ganti. Ya. Nah, ini keluar dari babi, tapi bermanfaat insyaallah. Barangkali nanti ada yang bangun rumah, jangan sayang itu penting. Kamar mandi kan tempat kita buka aurat dan sebagainya, ya. Nah, baik. Ini muhim jiddan, ya, muhim jiddan. Jangan bagi ini kamar mandi kayak begini di luar saja, jangan. Kan itu aurat nanti. Iya kalau kita memang bisa nahan. Kalau ente lagi kebelet, kalau ente yang kebelet kalau Harif, repot, ya. Jangan dia di rumah bagus. Jadi kembali kepada yang saya katakan, ditaruh biasanya kalau masjid yang istimewa tuh di depan ada toilet. Sehingga kalau imam batal nggak jauh-jauh. Kalau umpamanya ini tempat mimbar di sini, masjid besar, hammam di masjid mana nih? Depan An-Nur, kan kesian ke imam. Makmum juga bingung, lama amat nih imam. Masih istighfar sudah, ganti. Ya, tapi kalau ada di situ enggak. Ya, ada di sebagiannya, walaupun tidak semua, ada di sebagian masjidnya. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, tapi dekat kan kalau misalnya gitu. Tapi jarang lagi saudara, jarang imam lagi khutbah batal itu. Mungkin batal juga di pura-pura nggak tahu. Ayat. Kita semua bahasa, iya yang tahu Allah. Iya, nggak pernah, belum pernah seumur hidup lagi khutbah imam keluar. Kenapa? Batal, jarang. Hah? Jarang. Ya jangan jadi imam kalau gitu. Jangan, bahaya dong. Ya, kan itu salah satu udzur yang boleh orang nggak ada Jumat. Kalau bisa di perutnya luar biasa. Ya, yang beser jangan jadi imam. Ya, tayamum jangan jadi imam. Yang lagi sakit perut jangan jadi imam. Orang gila apalagi saudara. Ya, jadi imam. Baik, nanti ada asal bahas. Jadi si imam harus suci dari 2 hadas. Ketika dia khutbah hadas, turun. Wudu lagi, mulai lagi. Kalau sudah panjang boleh diteruskan, tapi asal mulai lagi. Ya, tapi kalau tempatnya jauh, lebih baik ada yang maju gantiin dia, kan nggak apa-apa. Nggak membatalkan Jumat ganti imam. Ya, ganti imam dari khotib jangan membatalkan Jumat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasah fi thawb wal badan wal persis seperti sholat. Ya. Yang kedua, si imam itu harus suci dari najis. Mana? Bajunya, badannya, tempat yang dia injak untuk khutbah pun harus suci.
Memang ada kalau masjidnya jorok, pintunya jarang dikunci, kucing masuk, maaf, ayam masuk, iya kan? Emang kucing kalau mau berak bicara? Enggak, kan di mana aja dia, mungkin di dalam masjid. Ya, makanya harus ditutup. Nggak boleh tuh, harus suci. Tempatnya yang dia berdiri suci, ya kan? Kemudian pakaiannya dia suci, badannya juga suci. Itu juga syarat, ya. Sebelum dia naik jadi khotib. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, wasatrul aurat, sama, sholat juga begitu. Syarat sholat harus menutup aurat. Ya. Anda tadi menyuruh khutbatan satrul aurat fi haqqil khatib. Hatta ala al-asah min annahuma laisa badalan an rak'atain. Ya, yang ma'ruf bahwasanya dua khutbah itu ganti dari 2 rakaat. Kan kita sembahyang Jumat 2 rakaat, Zuhur berarti 4. Di dalam Jumat kita 2, ya. Itu harus si imam menutup auratnya. Kalau laki-laki di bawah pusar, di atas lutut. Itu cukup. Ya. Seandainya ada umpamanya khatib khutbah di masjid cuman menutup pusar dan menutup lutut, kira-kira itu bagaimana? Hah? Kan boleh secara hukum? Hah? Boleh. Gimana? Usir. Ya, kurang ajar sudah masa mau khutbah di begitu, walaupun benar, ya. Nggak bisa. Kita harus adab. Sama orang aja nggak berani gitu, apalagi sama Allah SWT, ya. Tutup aurat, menutup aurat biasa pantas. Mau pakai gamis bagus, pakai kain seperti kita begini bagus, ya kan? Pakai jubah, pakai mama apa lagi, pakai lidah lagi bagus, ya. Pakai jean, blue jean, hem biasa, t-shirt bagus, saudara-saudara. Kata yang tenang, ya. Boleh nggak? Boleh, tapi kan kurang pantas. Mau khutbah Jumat pakai blue jean, pakai terus kaos, nutup aurat, nutup pantas nggak kira-kira? Itu kalau ada khotib begitu pakai jean, pakai t-shirt, ente di bawah kasih sisir. Nah, biar begini sekalian. Ya. Jadi yang patut jangan begitu. Ya, walaupun boleh kita kan ada batasannya. Ini makamnya makam apa, gitu ya. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadir, sama kayak sholat. Yang mampu harus berdiri. Tapi ini kan yusyir ila anna man la yaqdir, itu aja jelas. Ya. Berdiri bagi yang mampu, yang enggak mampu enggak apa-apa enggak berdiri. Ya kan? Jadi yang keempat daripada surut khutbah, si khatib berdiri. Fa'in ajaza, nggak ada yang lain, memang dia yang bagus khutbahnya, yang lain nggak bisa ikutin, boleh dia duduk. Boleh, sah, dia duduk. Ya. Nah, fa'in ajaza famuttaji'an. Kalau nggak bisa duduk, miring, tapi repot. Tempatnya begini deh, ya. Lebih baik diganti aja. Kalau memang dia nggak bisa duduk, diganti yang lain. Yang bisa berdiri atau bisa duduk, ya, karena repot kalau imam dalam keadaan miring begitu tidur, repot, ya. Walaupun boleh, tapi duduk aja, batasan duduk dah, yang miring jangan apa namanya tidur miring itu nggak usah, ganti aja, ya, lebih baik diganti. Jadi yang ketiga, yang keempat harus berdiri bagi yang mampu. Udah pernah belum lihat imam khutbah dulu? Udah pernah belum? Alhamdulillah belum ya. Masjid pasti milik orang-orang yang segar gitu ya. Orang yang segar. Kecuali pun barangkali bisa terjadi tuh, ya. Bisa terjadi dia bisa berdiri waktu khutbah nggak bisa berdiri. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Mahabatul magom, yani haibatul magom. God baik, ma'idirikum. Kalau orang yang nggak kuat, biasa ngomong sama orang banyak, itu gemeteran, bisa duduk, yang bisa, saya pernah tahu tuh. Mau asal, assalamualaikum, belum, nyata nggak bisa ada. Bisa, ya. Jadi bisa begitu. Daripada dia kaget sama orang itu nggak biasa, gemeteran. Itu gemeteran kalau keterlaluan, ada yang pingsan, ada yang juga bisa berdiri.
Nggak bisa ngomong jadinya. Nggak ada batas umur. Batas kan udah harus balik. Nggak, maksudnya maksimum umur. Oh nggak ada maksimum ke atas, nggak. Yang penting orangnya ya seperti yang dikatakan tadi, ya laki-laki, ya dewasa, ya orang situ, ya. Nah, kemudian baik, nggak apa-apa, dan pulang ke benar. Ya benarnya kalau banyak hafid istilah, ya. Abdul Habib Ali lebih dari 20 masih khutbah Jumat, ya. Di kampung-kampung, masya Allah, kiai-kiainya kadang-kadang apalagi keluarga yang wakafin masjid, biasanya daiman abada tuh jadi imamnya, saudara-saudara. Nggak mau diganti, kayak kena stemples sama masjid tuh. Kadang-kadang bacaannya kurang enak didengar, tapi berhubung dia dari keluarga yang mewakafkan masjid, merasa kuasa aja, mau jadi imam. Jangan begitu. Kalau ente memang udah udzur, istighfar, kasih yang lain. Kalau dari keluarganya, nggak salah kan? Tapi yang pantas gitu, ya. Habib tanya kalau udah tua gimana? Ya lihat dong, kalau sudah suaranya nggak enak, ya kan, nggak memberi semangat lagi, ya kan. Hasan yang masih muda-muda cari atau setengah tua, gitu ya. Sekarang kalau khutbah Jumat kan maksudnya menggerakkan semangat orang, ya. Dia sendiri kita ngelihatnya ngantuk, saudara-saudara. Datang pakai tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, takut ya, nggak enak. Tapi masih ada tuh yang begitu, nggak mau diganti. Salah. Masalahnya bukan soal khutbah, saudara. Masalahnya kan ini untuk orang banyak, ya. Jangan pakai gengsi, jangan pakai hawa nafsu, jangan. Kalau karena Allah, kita menginginkan yang terbaik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kan bagus, senang sama yang bagus, jangan begitu. Jadi imam tuh begitu. Baik. Kalau dia kalau ganti berdiri, ya. Nah, itu termasuk rukun. Nggak boleh dia kalau bisa berdiri, duduk nggak sah. Ya, seperti orang yang bisa sholat berdiri, sholat duduk nggak boleh. Yang setengah itu apabila dia berdiri dan mahmul ala sholatul sunnah. Yang boleh sholat itu kalau berdiri satu ganjarannya, kalau duduk separuh. Apa? Sholat sunnah. Yang fardu nggak boleh. Hatta dia nggak bisa, 100% berdiri. Bib, anak nggak bisa berdiri lama, Bib. Berapa menit dia bisa berdiri? 1 menit. Nggak boleh duduk itu sholat. 1 menit berdiri, habis itu baru duduk. Coba kita berdiri 1 menit. Awas nih. Jangan karena sedikit, ya, terus langsung mau duduk, jangan. Ya, harus kita berdiri. Saya masih lihat orang-orang begitu. Dia sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Orang-orang itu tahu kuat, duduk. Enggak apa-apa, enggak kuat. Tapi jangan dari kehendak itu sendiri, jangan. Lihat akhir kemampuan Anda. Oh, Anda ini kuat berapa? 2 menit berdiri. Bisa 1 menit berdiri. Asal aja berdiri, terus duduk, harus kalau bisa. Sebab al-qiyam al-qadir hukumnya harus itu, ya. Nggak boleh. Ya, kalau di dalam sholat rukun. Ya. Baik. Gala wal julus, yang selanjutnya yang kelima, wal julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Orang yang khutbah Jumat itu ada dipisah. Dengan apa? Enggak diri terus. Kan diri ini harus, ya kan? Tadi merupakan syarat. Tapi syarat juga harus duduk. Enggak boleh langsung. Kalau langsung dia nggak satu. Ada orang buka terus beres. Ibadullah, ilallah. Tapi kalau duduk satu. Harus dipisah dengan duduk. Ya, diselingi dengan duduk. Dari mana sih? Dari kanjeng Nabi SAW. Rasulullah. Dan ayat hikmahnya bagus. Kalau kita capek, duduk kan istirahat. Ya kan? Kalau kita capek, duduk istirahat. Rahmah ini. Ya, jangan disia-siakan. Di situ syarat. Enggak satu. Jangan satu. Harus duduk. Di atas lamanya. Kalau bertanya, kan di sini beliau mengatakan wal julus bainahuma fawqa tuma'ninatus shalah. Duduk di antara keduanya lebih panjang dari tumaninahnya sholat. Tumaninah di dalam sholat apa? Sukutun bigadri subhanallah duduk. Tapi harus
lebih panjang dari tumanina dalam sholat. Maksudnya di sini dijelaskan segala yang kelima daripada syurut khutbah, duduknya si khatib kurang lebih waktunya ya lebih dari tumanina sholat. Wal akmal kaunuhu bi qadri suratul ikhlas wa yusallu an yaqra'aha fihi walau lam yajlis bainahuma usibata wahidatan. Ya. Jadi disunahkan katanya ya lebih daripada tumanina sholat. Tumanina sholat yang paling panjang barangkali dalam Rabiul Fili kali ya. Rabiul Fili wa tamika panjang tuh, ya kan? Nah, itu beliau katakan bi qadri suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca. Kalau dia mau baca boleh. Ya, mau baca Sayyidul Istighfar boleh. Ayat yang lain boleh, tapi minimal qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa detik tuh? Allahumma 15 detik. Banyak. Ya, doa di situ. Walau lam yajlis, kalau enggak duduk dianggap satu. Sah enggak? Enggak sah. Cuma harus 2 khutbah. Ya, itu yang kelima. Yang tadi Sayyidul Istighfar Boleh. Kalau dia mau baca Sayyidul Istighfar boleh. Baca Al-Qur'an boleh. Mau dua-duanya boleh. Asal jangan terlalu panjang, ya. lamanya khutbah itu berapa lama? Lebih sedikit daripada sholat. Dan sekarang jarang yang pakai sunnah. Sunnah itu sholat lebih panjang daripada khutbah. Sekarang khutbah lebih panjang daripada sholat. Kebanyakan. Banyak. Dan memang ada yang begitu maunya. Padahal berkawan karahatu. Ya, makruh. Nggak batalin Jumat, makruh sangat. Anda pernah mendapat kewajiban khutbah Jumat di salah satu masjid. Kalau saya sebutin masjidnya. Ya. Karena waktu itu aus, Anda minum dulu. Ya. Akhirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, kurang lebih 4 atau 5 kali, nggak disuruh lagi khutbah Jumat. Nggak lagi, berhenti, diberhentikan. Ya Allah, karena diberhentikan khutbah. Apa? Gerangan dosaku nih. Punya periksa, tahu apa katanya? Habib terlalu kecepatan khutbahnya, terlalu singkat khutbahnya, aji. Kita pengen mendapat itu pun masih belum bisa, ada sunnah masih lebih panjang khutbahnya ketimbang sholatnya. Diberhentiin. Kenapa? Khutbahnya terlalu pendek. Jadi itu apa? Khutbah panjang. Kadang ada tuh di masjid khutbah, ya kan, sampai 1 jam nanti. Yang hadir ini semua. Dari saking khusyuknya tidur. Ada yang dengar, kalau tidur benar kan dengar, nggak jadi tuh materi. Nggak sah juga. Hati-hati sudah. Ya. Nah, sunahnya ya Habib, khutbahnya itu lebih pendek daripada sholat. Sholat lebih panjang. Kalau yang khutbahnya pintar bisa. Kalau rukunnya aja bisa lebih pendek dari sholat. Asal dia jangan mengatakan yang pertamanya itu khutbah Jumat. Dia ngomong aja dulu. Belum masuk. Masuk khutbah Jumat, kalau rukun dimasukkan, bentar. 5 menit selesai. Alhamdulillah, salat ala Nabi, wasiat bil taqwa, ayatul aniyah, doa lil mu'minina wal mu'minat. Bentar. Tapi kan jarang orang itu. Sudah mulai assalamualaikum, enggak ada urusan assalamualaikum juga enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Udah langsung khutbah. Dianggapnya khutbah Jumat. Ya. Tapi kalau dia berniat dulu, walaupun dia salah, tapi niat jangan khutbah Jumat dulu, biasa aja ngomong. Enggak ada tahu ini orang yang alim mestinya. Ya. Nanti bagian rukunnya persis seperti yang diminta oleh ulama. Bahasa Arab dan lebih panjang dari selesai. Bisa. Namun sekarang ini ya ada orang kecenderungan begitu. Tapi orang-orang yang mengerti, apalagi orang-orang yang masyhur, dia keberatan. Imam itu terlalu panjang khutbahnya. Ada di sebagian masjid panjang sekali khutbahnya main. Ya, apalagi terus khutbahnya nggak benar lagi. Hina sana, hina sini, politik, nggak ada urusan Islamnya. Gitu. Ya. Baik. Jadi yang ke-6, wal muwala bainahuma. Berturut-turut, jangan dipotong dengan yang tidak ada urusannya dengan khutbah.
Misalnya kerja lagi khutbah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Udah garis semuanya ya? Ada soalnya datang. Oke, Masya Allah, oke, alhamdulillah, berkah. Allah di sini dulu. Ngomong dulu nih, ya kan? Kan ada urusan khutbah, nggak boleh. Batal nggak tuh? Hah? Batal. Batal, mesti ulangin lagi. Iya kan? Kan mesti berturut-turut. Ya, berturut-turut antara khutbahnya dan dengan duduknya dan dengan sholat lagi. Atau diam, nggak ada urusan, diam, terputus, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh. Harus berturut-turut. Sebab ini kan dalam ibadah ini. Ini bukan khutbah biasa. Kalau ente khutbah biasa, khutbah nikah, ya kan? Yang wajib khutbah nikah ya. Nah, khutbah nikah lah pas. Khutbah biasa lagi, khutbah di orang-orang biasa lagi kita diundang, masalah ada maulidan, ya khair, bebas. Ya kan bebas kalau di situ sih. Tapi kalau khutbah Jumat nggak bisa, punya syarat dan rukun. Ini ibadah. Di sana juga ibadah, tapi ini kan ada kewajibannya. Bisa jadi ngangguin orang, nggak sah. Ya. Yang keenam daripada syurut dua khutbah adalah berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan di antara rukun-rukunnya. Tapi kalau dipotong dengan apa? Dipotong dengan wa'al, penjelasan, mana kalimat, nggak masalah, ya. Bagaimana katanya? Kira-kira waktunya bi an la yaqula faslun bima la ta'alluq lahu bima yablughu katanya jangan sampai terpisah antara satu rukun dan yang lainnya atau dia lebih dari 2 rakaat sholat. Jarang memang terjadi ya, jarang. Misalnya di khutbah umpamanya terjadi hujan atau gempa bumi, ya, semua diam, ya, sampai lebih dari apanya, ya, nggak bisa, mesti diulang. Atau barangkali dia masyhur bocor pengimamannya, lagi dia khutbah bocor pengimamannya. Kebetulan yang khutbah tukang kuli, bisa lah tukang kulinya dia khutbah, ya kan? Buset dia ini langsung dinaikin, naik, tulis dulu, Makmum di belakang, Masya Allah ini, Masya Allah tugasnya luar biasa ini. Bisa khutbah, bisa betulin genteng juga. Jangan, nggak bisa, batal. Nggak ada hubungan dengan khutbah, betulin, nggak ada. Fil khutbah, ya justru ngebetulin genteng, nggak ada, ya, nggak ada begitu. Jadi nggak boleh panjang-panjang, supaya kelihatan memang ini ibadah. Apa namanya ibadah yang memang lurus, yang harus ada syarat dan rukunnya, nggak sembarangan. Harus menurut peraturan, ya ada standarnya tuh, nggak boleh semua maunya, ya. Nah, nggak boleh panjang-panjang. Bima ta'ala kok bima yang belum kan rakaat lebih dari rakaat yang lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Gitu. Kebetulan imam punya penyakit gatal. Kasih. Ya kan? Nah, nggak bisa. Ya, namanya nggak bisa. Bi'akhaf mungkin. Ala dulu takhallul wa'ad bainal arkan. Nah, kalau sedikit enggak apa-apa. Batuk ya, sengal gitu, enggak masalah ya. Atau di antara rukunnya itu pakai khutbah, ya pakai keterangan bahasa, menerangkan tafsirnya, menerangkan apa namanya? Penasihat-nasihatnya. Bismillah, enggak masalah. Wa intolas sekali banyak, itu kan ada hubungannya. Dia menerangkan, misalnya ibadallah, ittaqullah. Apa itu makna takwa? Kan banyak tuh. Enggak masalah. Ada hubungannya dengan sholat. Wasiat ketakwaan. Ya, kembali kan nggak ada betulin genteng. Atau diam aja, nggak bisa, ya. Walau qiraah juga pembacaan ayat panjang, nggak masalah. Wa in qala haitsu tadammana ba'dhan kama fi khutbah. Selama apa yang dia bicarakan, apa yang dia baca ada hubungannya dengan khutbahnya. Ada hubungannya dengan khutbahnya, ya. Alhasil, jangan dijadikan khutbah Jumat itu seperti khutbah biasa, karena punya standar tertentu dan ketentuan tertentu. Kalau dilanggar bisa menyebabkan batal sholat Jumat. Itu bahaya, ya. Itu yang keenam.
Yang ketujuh, wal mu'alatu bainahuma wa bainas shalah. Kalau selesai, kan terakhir tuh. Ma'afil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wa amwat wa marhamna wal muslimin wal dhubina wal muslimin wa qina min syarri masaib dunya wad din. Allah mansur man nasara din wa khudh man qadala muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil Ihsan. بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Habis itu jangan leha-leha. Ya, begitu selesai dia duduk dulu. Apa nih? Duduk dulu. Allah Akbar. Adik kok doanya. Doanya aja enggak? Enggak boleh begitu. Ini contoh ya. Ya biar senang juga ketawa daripada dulu terus, ya kan? Baik, jangan selesai kan? Imam biasanya ngomong apa? Aqimis. Nah, itu juga diterangkan di dalam bagian hadis tempat dijabahnya doa di hari Jumat. Ya, sampai imam khutbah, berhentinya khutbah, akhirnya khutbah, dari awal khutbah, di awal salat disembunyikan oleh Allah ya. Di Jumat itu di dalam hadis terangkan ada satu saat dijabah kalau kita minta. Siapa aja tuh? Bentuknya minta kepada Allah dijabah. Kalau yang sholat Jumat nggak dijabah, masa yang lain tadi dijabah. Ini yang lebih apa dia lagi menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, di antaranya itu waktu terakhir tuh antara qomat dan sholat. Jadi begitu selesai, langsung imam bilang Aqimis shalah. Bagus tuh. Dia jadi imam apa bisa diganti? Boleh ganti, tapi sunnahnya jangan. Sunnahnya dia imam, dia juga khatib, dia juga imam. Amun itu kan nggak apa-apa boleh. Ya, imamnya lain-lain, khatibnya lain. Bagus. Tapi yang afdal, khatibnya dia, imamnya juga dia. Ya, gitu. Nah. Kecuali ada hal, ya. Dia waktu mau saya sholat batal atau dia waktu mau jadi sholat sakit nanti sudah jelas ya, enggak juga pun enggak apa-apa ya, itu makhluk biasanya ya, tanpa sebab. Jadi itulah yang berturut-turut ya sampai mensyurut perbuatan al-mala bainahu wa bainus shalah al-jum'ah bi an yuhrima biha qabla an yumdiya 'ala al-intiha min al-khutbah ats-tsaniyah ma yas'uru hatain bi akhaffi mumkinin kama fil muwala baina sholatayis sabar. Seperti kita kalau lagi jamaah takdim di sabar. Zuhur langsung apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang pakai doa. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi berapa kira-kira standar waktunya? 2 rakaat salat yang fardu saja yang dibaca. Langsung Fatihah, menit, namanya apa? Berapa tuh? Berapa detik saja, menit. Jadi jangan lama-lama. Yang bagus gimana? Langsung aja. Ya, sudah beres. Walidikrullahi akbar. Terus aqimus shalah, Allahu akbar. Itu mualah. Itu harus tuh, wajib. Nah, kan dia ada syarat, ya. Kalau lama-lama, batal. Ya. Jangan. Kemudian, nah ini yang jadi orang rame nih. Tapi di Indonesia kan udah ada yang menghukumkan. Ulama sudah menciptakan. Ya kalau kita salah, Habib bin Jindan, Habib Usman bin Yahya mungkin ya. Wa antakuna bil Arabiyyah. Khutbah Jumat itu harus bahasa Arab. Yang mana? Yang rukun. Yang harus itu. Rukun tuh tadi. Yang 5. Mana? Hamdalahnya, takwanya, fasih ayat doa, ayat Qur'aniyah, ya. Satu lagi tadi mana? Salawatnya. Nah, itu harus bahasa Arab. Itu yang dirubah tuh. Benar kalau dirubah. Dulu kata yang lainnya pun harus bahasa Arab. Orang kenapa nggak ini kan kita di Indonesia harus bahasa Indonesia? Jawabannya sebenarnya mudah. Kenapa ini nggak mau belajar bahasa Arab? Kalau mau dibalikin juga bisa begitu. Kenapa ini nggak mau belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab Inggris ini mau duitnya lebih mahal, mau. Jepang, sekarang bahasa Cina, orang pada belajar. Ya kan? Nggak apa-apa silakan. Man arafa lughata qaumin amina min makrihim kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu bahasa satu kaum, dia selamat dari tipuannya. Iya kan? Kalau yang ngerti bahasa orang,
nggak ditipu lah. Misalnya kita lagi mau beli, ya yang dagang orang Inggris nih, kita ngerti bahasa Inggris. Kelihatan kita bukan orang, karena pakaian kita, misalnya ini harga $5 atau $10. Yang sebelah udah beli $4. Orang nanya bahasa Inggris, bahasa Inggris $4. Kita nanya $10. Kalau yang ngerti bahasa, langsung dijawab bahasa Inggris. Kenapa ente itu $4 malu dia, menjadi tipu. Ya, bisa. Aduh, nah, dulu bahasa Arab semua, sekarang masih ada di kampung-kampung. Khutbahnya bahasa Arab, jangan lain ya, benar, ya, semuanya bahasa Arab. Di kampung-kampung masih kebanyakan bahasa Arab. Di Betawi ada nih yang bahasa Arab di tempat kalau ya. Di Klender, di tempat juga Arab, pakai siapa tuh? Ya. Ada tuh dia buat soal tempat. Dia mau bahasa Arab, nggak apa-apa, itu bagusnya. Kata ngerti, ini di sini ada nanti, walaupun yang arti ajam semua, nggak apa-apa. Bahasa Arab, tapi terakhir minimal rukun-rukun tadi harus dalam bahasa Arab. Jadi yang keberapa nih? Yang ke-8 min syurutul khutbah. Dan kaunu arkanihima bil lugha al arabiyyah, rukun-rukunnya bahasa Arab. Wa kana al-khatib was-sami'un ajamiyyin. Khatib kan ngerti bahasa Arab, makmum nggak ngerti bahasa Arab, kayak beok. Harus bahasa Arab, harus bahasa Arab. Sekalipun yang jangan dirubah, dirubah, ya. Ajam la yafhamunaha, nggak apa-apa. Fa in lam yakun fihi man yuhsinuha wa lam yumkin ta'allumuha qabla al-waqt khataba ghairul ayah wahidun minhum bi ayyi lughatin syaa. Semuanya enggak ada yang bisa bahasa Arab. Belajar udah enggak mungkin. Waktu Jumat sudah datang, silahkan. Pakai bahasa apa saja, Inggris, Amerika, Cina, bahasa Jin, boleh dulu. Enggak bisa semuanya, bisa enggak? Kecuali bacaan ayat Qur'annya jangan diganti dulu kalau masih ada yang bisa Qur'annya. Kalau enggak bisa nanti ganti zikir atau ayat-ayat yang lain. Kalau nggak bisa beneran disuruh diam, kayak Fatihah, para ayatnya, ya. Wahal yudzi wa in lam yafhamuha kal arabiyyah awalan gaulan. Ada yang bilang nggak boleh kalau nggak Arabiah, banyak ikhtilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kita ambil yang bilang boleh. Jadi masuk kita boleh itu pakai bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Arabnya di rukunnya tetap bahasa Arab. Gantian. Nah ini yang terpenting nih sekarang. Makanya ada masjid yang sembahyang 2 kali. Udah Jumat, dia sembahyang lagi Zuhur. Jangan disalahin. Itu pintar tuh orang. Bagus. Udah sembahyang Jumat, sembahyang Zuhur. Kan udah cukup. Kalau benar. Lah kalau sembahyang Zuhur lagi, apa sebabnya? Lihat nih, nanti ente percaya. Oh ini sebabnya. Orang kan misalnya cuma bulan. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang setelah diterangkan dia bilang, ya anda tahu deh. Nggak boleh lagi deh. Dia lihat, gini, tahu. Ya ilmu, makanya duduk di pengajian, jadi paham. Nggak nyalahin orang. Orang tuh tambah luas ilmunya, tambah jarang nyerang orang. Ya, orang tambah luas ilmunya, tambah jarang menyerang orang. Bukan menyerang, tapi dia sayang. Tuh bedanya. Dari nyerang karena dia punya ilmu banyak, jadi sayang. Kasihan. Ini orang bodoh yang menyerang-nyerang orang. Nggak nyerang kalau udah pandai. Kuat ilmunya dia tahu. Oh ini imam ini boleh. Oh ini imam ini boleh. Dia. Kan nggak tahu. Kalau ditanya baru dia jawab, oh ini nggak boleh. Begini masalahnya. Oh ini boleh. Begini masalahnya. Bukan kita masuk ke situ. Sekarang yang kita bicarakan wa an yusmi'a arba'ina. Si imam wajib memperdengarkan sehingga kedengaran oleh 39 yang lain. Sekalipun dia tuli. Sebab kalau tuli nggak perlu dong kan dia ngomong. Orang tuli ngomong, ngerti nggak omongannya? Orang tuli ngomong, ngerti nggak omongannya? Ngerti. Omongan dia kan, dia tuli nih. Ya biasanya tuli, nggak ngomong, nggak juga mendengar. Sudah Allah pikir begitu. Kenapa orang tuli nggak bisa ngomong?
repot bisa dia berat betul sama orang. Demikian pula kalau orang mendengar kemudian apa namanya? Enggak bisa ngomong, biasanya dua tuh. Allah bikin dua supaya jadi pas. Dia kalau ngomong dia diam aja ketawa. Enggak tahu. Coba ente orang bisu tapi dia dengar. Ini kurang ajar berjelek bisu. Waduh, luar biasa kayak apa? Hah? Tapi hikmah dari Allah dibikin buku kupingnya juga enggak dengar. Dia bisu juga. Hikmah dari Allah Subhanallah, ya. Nah, baik. Nah, ini waktu khutbah Jumat si imam ini harus dengan tarik suara memperdengarkan kepada 39 yang lain. Jadi nggak mungkin orangnya yang bisu, pasti orang yang bisa bicara. Mungkin tuli itu terjadi jarang tuh. Kalau salah satu biasanya dua. Itu kalau kejadian tertentu hanya satu saja. Tuli, baik. Nggak apa-apa, dia mengerti dia yang diomongin. Yang 40 harus dengar. Kenapa di kampung-kampung orang setelah khutbah Jumat, beres sholat Jumat, sembahyang lagi? Mereka khawatir khutbah yang dilontarkan oleh imam ini tidak didengar oleh 40 orang yang pantas dengar. Ada anak kecil dari 40. Atau imam ngomong, dia tidur. Imam ngomong, dia nggak dengar. Enggak sah kan ini? Harus dia mendengar 40 orang, 39 mendengar semua. Ente bisa jamin begitu? Bisa jamin enggak? Makanya dia sembahyang ikhtiafan. Seandainya Jumat aku tidak benar, ini dhuhr ya Allah. Benar Jumatnya jadi sunnah. Seperti sholat ada. Atau qadha yang dia lupa kerjakan dulu. Kalau dia punya qadha, dia jatuhnya qadha. Dhuhr. Kalau enggak, itu seperti sholat iya. Atau memang kalau memang tidak sah, ya itu sholat dhuhr. Kalau Jumat nggak sah, sholatnya apa? Dhuhr. Nah, ini yang penting, saudara. Makanya kalau Jumat itu kan diingatkan. Sebelum Jumat ada warming up kayak olahraga. Sebelum olahraga apa? Lari-lari kecil dulu, ya kan? Baru olahraga. Pemanasan. Khutbah ada pemanasan. Khutbah Jumat ada pemanasan. Sebelum naik, siapa yang naik? Bilal yang naik. Ibadallah. Kasih tahu tuh. Dikasih tahu nih. Tapi orang-orang lalai. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala yatahaddatsanna ahadukum wa man tahaddatsa faqad daqa wa man daqa fala jum'ata lah. Ati wasma'u ati'u rahimakumullah. Gitu kan? Apa sih artinya? Bahasa Arab itu. Biasanya suka diterjemahkan. Kadang-kadang juga enggak. Wahai para hadirin Jumat, apabila khatib naik ke mimbar, khutbah, dengarkan, perhatikan, ikuti. Sebab kalau dia lalai, nanti Jumatnya tidak sempurna. Sebagian mengatakan tidak ada Jumat. Perhatilah, ya, ikutilah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya di masjid di mana? Semua memperhatikan Jumat enggak? Tidak. Yang di depan, sop depan, masya Allah, diam. Allahumma tidur. Memang tidur di situ tidur king size. Itu tidur di situ tidur paling nilainya tinggi, paling A tidurnya. Ya. Ngantuknya juga, ngantuk Jumat lain dengan ngantuk biasa. Ngantuk di sini ente nilainya di dalam ilmu pergantukan 60. Tapi kalau ngantuk lagi imam khutbah 99 nilai. Allah dekat imam. Assalamualaikum. Adanya lagi enak, gak enak lagi tuh. Ajibnya bukan main. Ini nggak jual 3 juta tuh ngantuknya. Pagi itu bagaimana? Makanya harus salah. Hah? Baik. Ini yang hal yang terpenting. Dia waktu ngomong kedengaran oleh 40 orang, 39 yang lain. Harus. Kalau salah satu aja nggak mendengar, bisa tidak sah dua khutbahnya. Siapa yang tahu? Kan susah. Tapi insya Allah akan banyak ya, semuanya begitu. Ya. Nah, jadi hadirin, ini memperdengarkan dan didengar merupakan syarat nih. Dia khutbah, nggak ada yang dengerin, nggak sah. Didengerin oleh banyak orang, tapi dia nggak memperdengarkan terlalu pelan, nggak kedengeran oleh yang 39, nggak sah juga. Jadi ini dua barang. Hadirin berperan, khatib juga berperan, nggak seperti khutbah biasa. Ya, biasanya di tempat saya kalau yang bagian belakang imam khutbah
dia juga khutbah di belakang saudara-saudara. Biar lagi. Soalnya begitu. Imam kemana aja khutbah iso, ada yang pakai rokok dulu, ada yang belum habis banyak imam rokok dulu. Misalnya satu jigo, rokok dulu. Allah, ini kan ibadah nih. Jangan saudara, ya Allah, nggak ada waktu lagi tuh rokok, nggak ada waktu lagi tuh ngomong, kan kita dikasih 6 hari bisa ngomong terus. Kalau bisa ngomong, coba waktu dari mana? Terus salaman. Ini nggak ada di sini nih, tapi kita habisin dulu deh, ya. Mendengar dan diperdengarkan dan harus diperdengarkan dan ada yang mendengarkan. 39 yang lain. Memperdengarkan tugas imam, mendengarkan tugas hadirin Jumat. Barang itu. Kalau nggak kasar nanti. Yang terakhir, semua khutbah Jumatnya harus berada di waktu zuhur. Kalau udah kan keluar dari sholatnya juga zuhur, ya. Baik. Nah, hadirin, makanya orang kalau di waktu khutbah Jumat itu dengarkan dia. Jangan rame. Sebab mendengar ini hukumnya wajib. Memperdengarkan juga hukumnya wajib. Ada ngomong apa yang barusan lupa? Salaman. Enggak ada rukun sholat Jumat makmum habis sholatnya harus salamannya aja. Salaman itu bukan rukun, bukan syarat. Boleh aja salaman. Baik. Kapan boleh salaman? Kalau khotib belum khutbah. Kalau ente masuk ke masjid, khatib sudah khutbah, jangan pakai ini itu. Bayang 2 rakaat, duduk, enggak usah salaman. Kan tadi dikatakan. Dia kata ulama kalau ente pegang-pegang kuku, pegang-pegang batu itu termasuk lagak. Enggak sempurna, enggak ajaran Jumatnya, jangan. Jadi enggak usah salaman kalau khatib sudah naik, jangan. Kalau belum, silakan. Dan orang-orang yang sudah duduk jangan sholat sunnah. Orang yang baru datang boleh atau yang belum sholat, tapi kalau sudah dia di masjid, imam naik, dia belum sholat, nggak boleh sholat. Salah seorang ulama terhadap haram, ya nggak boleh. Jadi hadirin, kalau imam sudah naik, nggak perlu kita salaman. Di Indonesia ini masya Allah ramah ya, masya Allah. Ya. Datang masjid salaman, mau pulang dari masjid salaman. Yang lebih hebat lagi nyuri salaman juga. Ada juga yang gitu. Pernah kita, baik, katanya sih, mari sampai salaman. Hebat di sini saudara-saudara. Salaman. Baik, kalau lihat kita bicara sedang yang kita sedang kerjakan. Jadi kalau khutbah imam sudah naik, ente nggak perlu salaman lagi. Jangan ente terlambat, assalamualaikum warahmatullah, diam, nggak usah ajak salaman. Habib Bakmi bilang, repot sih, kadang-kadang dia yang ngajak salaman saya gimana? Udah, kalau memang dia ngajak salaman, masa kita? Kan nggak mungkin. Hah? Ya sudah, salaman, tapi jangan lagi. Apa kabar? Baik. Ini mah kalau dia yang dari 40 bisa dikasihnya. Ya, jadi jangan ngomong lagi udah. Kalau dia ngomong, kita diam aja. Ya, nanti selesai sholat kan? Maaf tadi, nanti ada khutbah, jadi anak nggak bisa jawab apa maksudnya. Mau ini supaya dia tidak tersinggung, ya nggak perlu kita jawab, jangan marah lagi. Kalau ente ngajak ngomong orang, imam sedang khutbah, dia diam, jangan marah, itu orang bidah. Kalau imam sedang berkhutbah, kita ngajak ngomong orang, dia diam, jangan marah, itu orang pandai. Nanti dia melaksanakan kewajibannya sebagai makmum daripada mendengarkan khutbahnya imam yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Pertanyaan sebentar, jangan nanya dulu. Ya, jadi hadirin sekali lagi perhatikan ini, ya, perhatikan soal mendengarkan khotib berkhutbah. Ini kewajiban. Untuk itu kalau Anda datang sholat Jumat jangan banyak ngomong. Dengarkan. Apalagi datangnya kita terlambat, jangan pakai rokok lu mau berkat, jangan langsung masuk masjid. Nggak bisa masuk masjid, gimana? Di luar dia. Dengarkan seperti yang tadi. Jangankan yang di dalam masjid, di luar masjid pun kita disuruh untuk mendengarkan khutbah. Dia ngobrol campur, selesai bisa. Kita wajib mendengarkan khutbahnya. Kalau ada yang merokok ini aturan dia.
Nah, sekarang yang dengar nih, tolong kalau nanti kita sholat Jumat, sekalipun kita tidak berada di dalam masjid, ketika khatib berkhutbah, usahakan kita diam dengarkan. Coba dulu hidayah dari Allah datang. Siapa tahu, ya. Dan kita harus tahu, siapa tahu itu hadir Jumat yang kita hadiri. Sayang kalau tidak benar Jumat kita. Siapa tahu itu hadir Jumat terakhir putusnya kita. Besok pedang kita ditarik dari peredaran. Ya. Seluruh lafiat, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Nah, itu Ustaz, niatnya jadi khatib itu kapan? Start kapan? Niatnya jadi khatib, ya ketika dia masuk mau jadi khatib, nggak ada nih. Sebetulnya tidak ada syaratnya niat, nggak ada syaratnya. Ya, Lintas. yang penting sesuai dengan rukunnya dan syaratnya. Khutbahnya sesuai dengan rukunnya. Kemudian keadaannya dia juga, syaratnya sebelum khutbah juga sudah ada. Jadi dia harus bersiap-siap sebelumnya dengan syarat. Karena kan di luar syarat. Nah, kemudian rukun ketika dia berkhutbah. Itu saja. Ya. Nanti ujungnya innamal a'malu binniyat. Betapa banyak orang yang ngomong nggak ngerjain, yang dengar dia ngerjain. Betapa banyak. Waruba sami'in au aminal mutakallim. Kalau di Palembang tiap mau khutbah Jumat dikasih tahu hadisnya apabila berkata layak tidak akan tidak akan sah. Faman tahaddatsa aw man takallama pada Jumat adalah ya kalau Allah idza sa'idul khatib al-mimbar kan itu biasa diingetin dulu kan. Tanggal warming up Jumat itu. Ya kan? Dikasih tahu jangan ente kalau khatib naik jangan bicara nggak ada ganjaran jubahnya, ganjaran jubahnya tidak sempurna. Tapi adakah boleh kita dan dia bilang waman kalau ansit kalau berapa diam kamu nggak boleh. Jadi gimana? Ya udah kita diemin aja. Jangan apa-apa diem aja. Kalau ada anak, makanya kalau bawa anak-anak ke masjid itu latihan dulu. Masjid itu bukan pasar, saudara. Kalau Anda bawa anak, kasih tahu, anakku, ini kamu bukan di tempat video, bukan di pasar, ini di masjid. Kita akan beribadah kepada Allah. Ada peraturan-peraturan, jadi nanti di masjid jangan main-main, jangan ngobrol, ya. Tapi namanya anak kecil ada saja biarin, kalau tidak terlalu ya kita kasih tahu. Kalau nggak bisa diatur, jangan dibawa ke masjid. Jangan. Kalau nggak bisa diatur, jangan dibawa ke masjid. Jadi anak-anak ini bos ini yang lebih baik yang bisa diatur sekalipun kecil nggak apa-apa. Dan jangan bawa anak kecil lagi mencret ke masjid. Jangan. Anak lihat sendiri. Anak nangis, nggak tahu rupanya sakit perut. Berak di masjid. Wah, akhirnya bapaknya nggak sembahyang, ngurusin berak anaknya. Jadi kalau anak itu lagi sakit perut, jangan dibawa ke masjid, nanti ke masjid. Saya lihat dulu. Yang kedua, kalau mau bawa anak ke masjid, latih dulu di rumah, biar dia bisa tertib. Dan kalau bisa dekat kita, jangan dideketin dengan teman-temannya. Kalau dideketi dengan teman-temannya, setan mengganggu datang. Di rumah ngobrol ke anak-anak, ngerepotin orang. Ya, jadi kita yang harus tertib mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, ini peraturan-peraturan ini untuk ditaati. Peraturan-peraturan ini untuk ditaati. Ada sebagai yang sudah mendengar, sudah tahu, ini sudah kerjakan, nggak susah. Ya, mudah-mudahan khutbah terputus dari baik, didengarkan dengan baik, makmumnya enak, khatibnya juga enak, ujungnya Jumatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya pikir bisa dipahami sudah, tidak usah diperpanjang. Barangkali ada yang mau kurang jelas, yang saya jelaskan sudah. Jangan yang lain, yang ini aja. Bisa jawab, nggak bisa jawab, ada usaha-usaha juga di sini yang lain. Ustaz, salat Jumat itu dengan khutbahnya itu kan satu kesatuan. Iya. Jadi kalau khutbahnya sudah selesai, salat Jumat. Kalau salat Jumatnya itu imamnya ngaco atau batal, apakah diulangi semuanya? Enggak. Oh, enggak. Sholat aja. Di Jumatnya juga. Lain, khutbahnya lain. Enggak jadi batal semuanya, enggak. Tadi kan waktu umpamanya dia lagi khutbah, belum sholat, batal. Apa jadi batal kalau wudu dulu kan enggak? Ya. Ulangin lagi, wudu, ya selesai kan.
Tapi kalau dia lagi sholatnya dia batal, nggak jadi batal di mana? Ganti, berwudu dulu atau dia pindah, ya pindah. Khutbahnya nggak khotib? Enggak termasuk khutbahnya. Khutbah, walaupun itu satu kesatuan dalam soal hukumnya, tapi khutbah dan sholat lain, ya. Khutbah dan sholat lain. Dia diwajibkan dengan tadi bersih dari tempat makan, pakaian semua ketika dia dalam keadaan berkhutbah. Dalam sholat juga begitu. Ya. Tapi bukan berarti kalau sholatnya nggak benar tuh jadi khutbahnya nggak benar kan? Kecuali kalau nggak ada yang menggantikannya jadi nggak benar. Ya. Nah, berarti nggak. Karena kalau umpamanya dia lagi sholat, kejadian ada sesuatu yang membatalkan dia, kan? Makanya di belakang imam itu harus orang yang baik, orang yang ngerti, sehingga bisa maju gantikan dia. Ya. Nah, ya. Ya kak, nggak membatalkan ya, walaupun nunjuk-nunjuk, cuman kalau keterlaluan kan kurang bagus, gitu. Ya nunjuk-nunjuk. Kalau ente dekat lebih baik aja. Bisa nggak juga gitu? Nggak bisa. Paling juga selesai khutbah, Pak kok kenapa bapak kayak kesurupan begitu misalnya. Tapi orang kadang-kadang orang memang tabiatnya begitu. Anak takutnya yang nyindiran anak nih, nanti nggak bisa diam kalau khutbah. Ya. Ada orang yang kadang itu lupa tuh. Sampai orang bilang kenapa itu lupa tuh nggak ingat. Ya. Bawaan kadang-kadang begitu, cuma jangan kata ada sih pernah dia Allah rahmat habis soleh nanti alhamdulillah dia lewat yang dia kan dan Arab ada mau minal adab dia mau jangan keterlaluan bergerak itu kurang adab dia bilang begitu. Ya. Jadi kalau orang yang khutbah itu jangan keterlaluan gitu ya. Ada bergerak kan kamu sekarang aku tanya sama ini kalau ada khutbah begini Allah, Inna Allah ya'murukum bil fadli. Saudara-saudara, mari kita bertobat kepada Allah. Jadilah orang yang beriman, tapi tetap gini terus. Kita bingung ini, kenapa ini? Pertanyaan enggak? Kan ada harus ada gini ya, lihat sini gitu. Jadi ada hidup kan? Kalau diam terus juga nggak bisa, tapi keterlaluan bergerak juga tidak bagus gitu. Jadi khairul umur pandangan mata asal nggak ada hari di depan nggak apa-apa. Kan ada lagu pandangan mata. Ini Habib ini ingat lagu Melayu sih susah. Bosan harus ingatnya bosan ini. Tapi kalau kan yang buta boleh. Ya dan nggak masalah ya. Pandangan mata itu bagaimana kira-kira pandangan mata? Enggak apa-apa asal untuk menghidupkan pandangan nggak masalah. Terlalu nggak boleh. Sebab di dalam sholat pun, kalau di dalam sholat memang ada standar pandangan mata yang betul ya. Sebab Nabi mengatakan ketika ditanya tentang melirik di dalam sholat, wa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholati ahadikum wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah curian daripada syaitan daripada sholat kamu yang kehusuan kamu dalam sholat. Kalau dalam sholat nanti jangan ke sana kemari. Lihat ke tempat sujud kita. Tapi kalau dalam khutbah ya. Dan anda yakin yang khutbah Allahumma depan, kanan, kiri, enggak ada. Terus enggak ada kan? Ya kan? Gitu. Ya. Nah, mungkin belakang ya. Nah. Baik. Kalau khotibnya buta lebih baik kalau ada jangan yang buta. Kayak presiden kita dulu. Kan pertanyaan dari seluruh dunia, apakah ada yang mewah di Indonesia itu? Pertanyaan, walaupun boleh kan, nggak apa-apa, silakan saja kalau anda mau, ya boleh, nggak apa-apa. Cuma kan di dalam nanti Bib, lihat nih, jadi panjang lagi nih Bib ini. Ya. Di dalam penentuan imam itu ada kriteria imam. Jadi misalnya ada imam nih banyak, ya pertama dicari yang mana? Ya hukum akramukum yang paling bahasanya bagus, ya jiroahnya bagus, bacanya, nah itu jadi pantas jadi imam. Terus yang paling bagus lagi, kalau semua bacanya bagus, mana yang paling pandai? Ini bisa diroah 10, ini bisa diroah 5, ini bisa diroah 3. Yang mana? Yang diroah 10. Baru gila. Ya jadi. Sama diroah 10, mana yang paling pandai? Paling pandai, yang apa ya?
Sama juga semua. Mana yang paling bernasab? Ambil yang paling. Sama nasabnya, pinternya semua. Mana yang paling ganteng? Mana yang paling ganteng? Sama juga ganteng segala macam. Dilihat istrinya. Istrinya berapa nih? Ini semua, yang satu istrinya satu, yang satu istrinya dua, yang istrinya dua. Makanya ente kalau mau jadi imam dulu, istrinya ente tak. Lagi. Enggak bakal ada yang lain. Itu lihat kriterianya beda. Ya termasuk itu. Jadi kalau ada yang buta, yang nggak boleh, jadi pilihan. Bagus pertanyaannya, bahwa orang mau menentukan khotibah itu pilih dong, gitu. Jangan asal bunyi, jangan asbun. Yang jadi khotib itu jangan asbun, biar ada khutbahnya, ada mutunya. Jadi ada penyampaian, kelihatan maksudnya apa gitu. Kan ada yang khutbah gelambiar, ada kan? Khutbah kemana? Ya akhirnya orang gimana gitu ya? Nah, nggak mencapai tujuan gitu. Kan bisa diomongin. Sekarang yang ngomong sholat. Dia ngomong puasa. Ini lah sholat, wala puasa, wala muter ke sana kembali. Ya, jadi kita imam juga dipilih. Kalau perlu diseleksi, ada guru di situ yang seleksi. Ini bagus nih, bagus ini. Oh ini, bagus silakan. Kalau ini jangan, masih kurang bagus, biar belajar dulu. Begitu, ya. Nah, hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya minta kepada Allah yang niatnya ikhlas, ingin tahu benar, ingin mengaji, mudah-mudahan dapat petunjuk daripada Allah. Ya, berkah dari pengajian kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan kepada kita kepahaman dan amal yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Pada nonton kalian itu ورسل العزيز الأولين يكون علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صالحا وعلى من أصلحنا صالحا وعلى من أوحى الكتاب وعلى من أشارك الكتاب وعلى من عمل في تدريسهم وتدرسنا تحياتهم واجعلنا قبول إن شاء الله يا رب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا وجعلنا الذين ينفعنا وارزقنا واغفر لنا وقربات لنا في ديننا مع كل انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي ونفعنا كما وتسلم كل حلالا لنا واخذنا يا رحمن وبالخير وكل شر ربنا اغفر لنا كل الشرور واغفرها بالرضا منك العيون واجعلنا بدلا من الديون ولا تاتي لنا رسل المنون واغفر رسلك وصلاة الله تكشف الصفوات على الكتاب والوفاء في كتاب فيه الناس شفاء وعلى آله وصحبه وعلى صحبه وصحبه التراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسائك الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف عقلك واصحابك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا وتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا عوراتي وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الختان واكل ذي محمد وغفرة مقصوده والمسلمين اجمعين امين يا ربي اسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب واله وصحبه عدالة فرس الشرب والحمد لله بالبدء والتنادي بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما برحمة الله على جامع الله صلاة وسلاما دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلني بطاعتك فرحي وسروري وفي جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على خزائن نياتي اكتب جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واذكرني في ديوان ساداتي واسلك سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك عالم في رضاك مستسلم جواك واكتبني من أولياءك واسلكني سبيل هداك وألحقني بأولياءك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.